Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Pajareski dari 12 TKJA. Perkenalkan, nama saya Ferdi dari 12 TKJA. Nah, pada video ini kami akan melakukan instalasi dan konfigurasi Trickbox. Yuk simak pembahasannya. Nah, sebelum kita lanjut ke langkah-langkah instalasi dan konfigurasi, kalian harus tahu apa itu VirtualBox dan apa itu Trickbox. Nah, VirtualBox adalah sebuah perangkat lunak virtualisasi yang dikembangkan oleh Oracle. Ini memungkinkan Anda untuk menjalankan beberapa sistem operasi seperti Windows, Linux, dan macOS secara bersamaan di dalam satu komputer fisik. Dengan VirtualBox, Anda dapat membuat mesin virtual yang independen dan menginstal sistem operasi apapun di dalamnya. Ini berguna untuk pengembangan perangkat lunak, pengujian, dan eksperimen. Karena Anda dapat menjalankan berbagai versi sistem operasi tanpa harus menginstal secara fisik di komputer Anda. Sementara itu, Trickbox di sisi lain adalah distribusi perangkat lunak open source yang dirancang khusus untuk menyediakan solusi telepon berbasis voice over atau VoIP. Trickbox memanfaatkan platform berbasis Linux, terutama ZenOS, dan menyediakan berbagai fitur yang dibutuhkan untuk sistem telepon IP, seperti manajemen panggilan, voicemail, konferensi, dan integrasi dengan layanan VoIP seperti Asterisk. Nah, jadi kesimpulannya adalah VirtualBox adalah perangkat lunak virtualisasi yang digunakan untuk menjalankan mesin virtual. Sementara Trickbox adalah solusi berbasis Linux untuk perangkat telepon VoIP yang menggunakan platform Asterisk. Nah, untuk langkah instalasi, yang pertama kita lakukan adalah dengan membuka aplikasi VirtualBox ini. Nah, jika tampilan sudah seperti ini, maka kita klik menu. Nah, pada bagian nama ini kita bisa kasih nama apa saja. Yang penting, misalnya seperti kalau saya di sini saya beri nama project. Nah, pada tipenya ini kita ganti dengan OS Linux. Nah, pada bagian versinya ini saya gunakan model Linux 64 bit karena saya settingnya 64 bit. Jadi kita klik next, klik next, klik. Nah, jika sudah, kita klik menu setting. Nah, pada bagian setting ini kita lanjut ke menu stroke. Nah, pada bagian ini kita klik menu empty, lalu klik icon DVD ini. Nah, masukkan file ISO Trickbox-nya di sini. Kita klik saja file ISO-nya. Lalu kita lanjut ke menu network. Nah, pada bagian ini, pada bagian NAT ini kita ganti dengan read adapter. Lalu klik OK. Jika sudah, klik start untuk memulainya. Nah, kita tunggu. Jika tampilannya seperti ini, kita klik enter. Nah, dia akan memproses. Besar ini kita klik saja. Kita tunggu hingga selesai. Nah, pada bagian keyboard tipe ini kita tidak perlu mengambilnya, cukup bawaannya saja, yaitu US. Kita lalu enter. Kita tunggu prosesnya. Nah, pada bagian tim zone selection kita ganti ke Asia Jakarta. Nah, itu sudah, klik tab, lalu enter. Pada bagian password ini minimal kita memasukkan 6 digit password. Kalau saya di sini saya memasukkan 1 sampai 6. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Lalu klik tab, lalu enter.
Kita tunggu saja prosesnya sampai selesai. Ini mungkin membutuhkan waktu cukup lama, kita 1 sampai 5 menit. Jika tampilannya sudah seperti ini, maka kita perlu mengeluarkan DVD-nya atau kaset tersebut. Untuk mengeluarkan DVD tersebut, kita perlu mengklik device, lalu ke menu optical grip, lalu remove disk. Jika sudah, kita lanjut ke menu mesin. Bagian ini kita pilih reset. Nah, kalau kita reset, jika di reset maka tampilannya akan berubah seperti ini. Jika tampilannya sudah seperti ini, kita perlu mengklik tombol enter. Tunggu prosesnya hingga selesai. Karena pada proses ini mungkin membutuhkan waktu yang cukup lama, sekitar 1 sampai 5 menit, tergantung dari spek laptop yang kalian pakai. Semakin tinggi spek laptop kalian, maka proses seperti ini, maka proses pada bagian ini mungkin membutuhkan waktu yang cukup singkat. Jika laptop kalian termasuk laptop lama ataupun versi lama, maka pada bagian ini mungkin membutuhkan waktu yang cukup lama. Jika ada pesan seperti ini, cukup kita close saja dan tunggu proses ini hingga selesai. Jadi sebelum kita login, kita konekkan ke internet terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan WiFi, yaitu pada perangkat HP. Kita konekkan saja di sini. Nah, jika sudah connect, kita login. Untuk login kita ketik root, lalu enter. Nah, pada bagian password ini, tadi saya kan memasukkan password 1 sampai 6. Jadi di sini kita masukkan saja 1 2 3 4 5 6. Klik enter. Nah, pada bagian ini kita ketikkan saja sistem config network, lalu enter. Nah, jika tampilan seperti ini, cukup kita klik enter lagi. Nah, kita setting IP-nya di sini, lalu kita turunkan, lalu klik spasi, lalu turun. Nah, pada bagian setting IP ini kita masukkan IP dari internet yang kita gunakan tadi, yaitu pada perangkat HP yang saya gunakan. Kita lihat IP-nya di sini.
Nah, di sini IP yang digunakan adalah 192.168.229.203. Maka IP yang kita masukkan di sini adalah 192.168.229. Kita harus memasukkan IP yang berbeda dari IP perangkat HP tadi. Jadi yang kita masukkan di sini adalah 30. Nah, pada bagian netmas ini kita masukkan saja 255 255.255.0. Nah, pada default gateway ini kita masukkan saja 192.168.229.1. Nah, jika sudah kita klik tab lalu enter. Kita lagi save lalu enter. Kita klik tab save quit lalu enter. Selanjutnya kita ketikkan service network restart untuk merestartnya, kemudian klik enter, tunggu sebentar. Nah, untuk mengecek IP yang digunakan pada perangkat ini kita ketikkan ifconfig. Enter. Nah, pada laptop ini dia menggunakan IP 192.168.229.30. Kemudian kita masuk ke Chrome. Buka Chrome. Lalu ketikkan IP yang ada di laptop ini. 168.229.30. Kemudian kita klik pada switch di pojok kanan. Untuk username-nya kita ketikkan main. Kecil ya. Password-nya password. Kemudian sini. Nah, untuk membuat user, kita klik menu PBX setting. Kemudian klik extension. Untuk menambah user, kita klik submit. User extensionnya kita isi nomor angka saja, misalnya 1212. Spelling juga sama, 1212. Untuk password boleh disamakan atau tidak, tapi pada praktek ini saya akan menggunakan angka yang sama, 1212. Status kita enable. PNX locator kita enable juga, dan centang sesuai standar voicemail prompt dan BC. Kita klik submit. Oke. Nah, di sini di add extension sudah ada user 1212. Kita buat satu user baru lagi. Sama caranya seperti dengan yang tadi.
Klik submit. Extensionnya saya menggunakan angka 3434, display name juga 3434. Untuk password juga sama, biar lebih mudah mengingatnya, 3434. Status kita enablekan, VMX locator kita enablekan, untuk begitu centang, standar mau centang, isu klik submit. Scroll ke atas. Nah, di sini sudah ada dua user, yaitu user 1212 dan user 3434. Klik Apply Configuration Change. Kemudian klik Continue Reload. Tunggu sebentar. Nah, user sudah jadi dibuat. Kemudian, untuk pengujian, kami menggunakan software Minisim juga 3CX. Pastikan mempunyai laptop tersebut. Di laptop ini sudah terinstall keduanya. Kita buat dulu di 3CX. Klik tombol tengah di HP ini, pilih account. Kita remove user yang lama yang di sini. Kemudian klik new. User ini kita menggunakan user 1212. Color ID juga sama. Extension 1212. ID-nya 1212. Password yang kita gunakan tadi juga sama, 1212. IP-nya kita menggunakan IP yang ada di Trickbox, yakni 192 168 2929 30. Kemudian klik OK. Klik OK lagi. Nah, di sini sudah on hook. Kita lanjut ke Minisipcom. Kemudian kita buka aplikasi Minisipcom. Klik file, keep account, masukkan IP yang ada di Trickbox, yaitu 192 168 229 30. Untuk portnya 5060. Untuk username kita gunakan username pada extension kedua tadi, ya, ini 3434. Untuk passwordnya juga sama, itu 3434. Klik OK. Kemudian kita panggil user kedua dengan nomornya tadi 1212. Kita klik on. Nah, di checkpoint sudah masuk panggilan dari Minisipcom. Seperti inilah konfigurasinya. Oke, sekian video dari kami. Semoga dapat bermanfaat dan membantu kalian semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.